Assalamualaikum. Hai, perkenalkan nama saya Widya Alnabila Munte, NIM 2220500172. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu adalah segala kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sumber daya alam terdiri dari beberapa jenis. Di antaranya, yang pertama itu sumber daya alam berdasarkan asalnya, di mana sumber daya alam yang berdasarkan asalnya ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hayati atau biasa disebut juga biotik, kemudian non-hayati atau abiotik. Hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Nah, misalnya hasil pertanian seperti padi, kemudian ada perkebunan seperti sayur-sayuran, kemudian peternakan seperti hewan kambing, sapi, dan sebagainya. Yang kedua ada non-hayati, di mana non-hayati ini merupakan kebalikan dari hayati, yaitu yang tidak berasal dari makhluk hidup. Contohnya itu seperti tanah, barang tambang, nah seperti emas, perak, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Ini juga terbagi dua. Yang pertama itu dapat diperbaharui dan kedua tidak dapat diperbaharui. Nah, yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan kemudian habis, maka dapat dilestarikan kembali. Nah, contohnya itu seperti air, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Kemudian ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, di mana sumber daya alam ini yang apabila dimanfaatkan atau digunakan sampai habis, maka sumber daya alam itu tidak dapat dilestarikan kembali. Contohnya seperti emas, batu bara, minyak bumi, tembaga, timah, nikel, dan bahan-bahan tambang lain. Kemudian di sini ada beberapa manfaat dari sumber daya alam. Sumber daya alam banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Di antaranya seperti air. Air sangat penting untuk kehidupan kita. Kita butuh air untuk minum, mandi, memasak, mencuci. Tanpa air, kita tidak bisa hidup. Lalu ada tanah. Tanah yang subur membantu petani menanam sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian yang kita makan setiap hari. Tanah juga menjadi tempat tumbuhnya tanaman yang memberi kita oksigen untuk bernapas. Selanjutnya, kita punya hutan. Hutan menyediakan kayu yang digunakan untuk membuat rumah, meja, dan kursi. Hutan juga menjadi rumah bagi banyak hewan seperti burung, monyet, harimau, singa, dan masih banyak hewan-hewan lainnya yang tinggal di hutan. Selain itu, kita juga mempunyai energi terbarukan seperti matahari dan angin. Matahari memberikan kita cahaya dan panas, dan kita bisa menggunakannya untuk menghasilkan listrik dengan panel surya. Dan angin juga bisa digunakan untuk menghasilkan listrik dengan kincir angin. Sumber daya alam sangat penting untuk kehidupan kita. Kita harus menjaga dan menggunakannya dengan baik supaya tetap bisa dinikmati oleh kita semua dan generasi yang akan datang. Pelestarian berarti menjaga alam agar tetap sehat dan bisa digunakan oleh kita semua. Dengan melakukan hal-hal sederhana, kita bisa membantu melestarikan sumber daya alam dan menjaga bumi kita tetap indah dan sehat.
Baiklah, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.